Beranjak dari Cibabat pada pukul 6:31 pagi, aspal panjang membawa rombongan ini menepi di daerah Cibiureum, Cianjur, tepat pukul 8:44. Waktunya mengistirahatkan mesin dan memanjakan lidah. Mereka disambut oleh pesona kuliner lokal yang otentik, yaitu seporsi bubur Cianjur yang melegenda, siraman kuah kaldu kuningnya yang kaya rempah, berpadu sempurna dengan suiran ayam, serta taburan kerupuk yang melimpah. Belum lagi, jajaran sate jeroan bumbu kuning yang begitu menggoda selera. Tusuk demi tusuk sate usus dan ati ampela menjadi teman wajib yang menyempurnakan harmoni rasa gurih di setiap suapannya. Di warung sederhana ini, kelezatan kuliner lokal sukses menguapkan lelah, mengisi penuh kembali energi para penunggang kuda besi ini untuk menghadapi etapa yang jauh lebih menantang. Meninggalkan hangatnya sisa kaldu di Cibiureum, rombongan kembali memutar selongsong gas, menantang aspal yang mulai menanjak. Selama lebih dari 2,5 jam perjalanan, kuda besi mereka menari membelah jalur berkelok, diiringi drum mesin yang saling bersahutan menuju lereng Gunung Salak. Tepat pukul 11:19 siang, roda-roda ini akhirnya menepi di kawasan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Namun, sebelum menyelami keheningan pura, aroma masakan Sunda dari warung sederhana di seberang jalan lebih dulu memanggil. Setelah sejenak membasuh lelah dan menyegarkan diri, rombongan langsung mengambil posisi. Menikmati deretan sajian autentik khas Priangan, mengisi penuh kembali tenaga, di bawah sejuknya embusan angin lereng gunung. Dengan perut yang kembali terisi, barulah mereka menyempatkan diri melangkah masuk, berjalan perlahan menyusuri pelataran pura yang pertama. Kemegahan arsitektur khas Pulau Dewata langsung menyambut setiap langkah mereka. Menjunjung tinggi rasa hormat, langkah rombongan cukup terhenti di pelataran ini. Pelataran kedua dibiarkan sunyi sebagai area suci untuk umat berdoa. Begitu pula dengan pelataran ketiga, yang dijaga kerak kesakralannya sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Cukup dari batas pelataran pertama ini, di bawah tatapan magis patung Maung Siliwangi, para penunggang besi ini terdiam sejenak, mengambil jeda berharga untuk menyerap energi sakral alam. Hingga akhirnya, pukul 12:37 siang, rombongan kembali memutar tuas gas, meninggalkan Jagatkarta untuk menghadapi etapa selanjutnya. Dari ketenangan spiritual, ritme perjalanan perlahan berubah menantang adrenalin. Rombongan mulai membelah rute pegunungan Salak Endah. Selama hampir 5 jam perjalanan panjang melintasi batas wilayah, jalur ini menyajikan tikungan tajam dan aspal yang diapit oleh rapatnya kanopi hutan. Konsentrasi tingkat tinggi menjadi harga mati. Namun, selongsong gas Suzuki Vestrom dan kuda besi lainnya terus dipuntir dengan mantap. Rombongan ini menari di atas aspal, merayakan kebebasan, dan menguji ketangguhan fisik dalam setiap putaran rodanya. Setelah menguras keringat dan memacu fokus melintasi rute yang panjang, tepat pukul 5:22 sore, rombongan dari Bandung akhirnya menginjakan roda di penginapan Salvas, Citorek. Lelah yang menderas ketika luruh, disambut oleh sejuknya udara dan pemandangan senja yang perlahan merangkul pegunungan. Malam itu tidak langsung dihabiskan dalam penantian. Waktu jeda ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh rombongan Bandung. Otot-otot yang tegang perlahan dikendurkan ditemani seduhan kopi hangat, disusul dengan nikmatnya sajian makan malam penutup hari. Sebagian dari mereka bahkan menyempatkan diri untuk terlelap sejenak, mengistirahatkan raga, dan memulihkan kembali tenaga yang tersita di jalanan. Hingga akhirnya, tepat pada pukul 4 dini hari keesokan harinya, sorot lampu dan drum mesin memecah keheningan subuh. 3 sahabat dari Jakarta sukses menembus pekatnya jalur malam. Momen saat dua rombongan ini bersatu menjadi garis akhir yang begitu sempurna. Di pelataran Salvas ini, sisa-sisa kantuk seketika sirna tergantikan oleh tawa, pelukan hangat, dan ikatan persaudaraan abadi. Keluarga besar Balads 89. Seusai perjumpaan yang penuh kehangatan tersebut, ketiga sahabat yang baru tiba ini menyempatkan diri untuk merebahkan badan sejenak, mengistirahatkan mesin dan memulihkan raga, sebagai persiapan untuk menyambut magisnya lautan awan pagi yang akan segera menyapa di langit Citorek.